mendidik harus dengan cara yang paling bijaksana. Nah, di antara langkah iblis dalam memoles maksiat dan merias dosa supaya kelihatan sebagai kebaikan dan manfaat dalam pandangan manusia, yang dilakukan yang pertama membumbui dosa dengan amal soleh, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, atau mengcover kemaksiatan dengan sedikit kebaikan atau amal soleh, sehingga kemaksiatan yang menjadi hakikatnya tidak kelihatan. Misalnya ada tradisi syirik, larung kepala kerbau atau sesaji, atau kalau dekat kita ini di Reo ya, nah, Gunung Reo itu kan ada sesaji untuk apa itu, rewanda, rewodo, monyet. Jadi teman saya tidak ngerti rewanda apa, saya pahami sendiri, ternyata monyet. Rewanda itu kakak itu, nah itu dikasih makanan, tapi tidak hanya sekedar kasih begini. Kalau kasih begini tidak ada masalah, ada ritualnya, ada urut-urutan acaranya. Nah, dibuka, diawali dengan membaca Al-Fatihah. Itu kalau di syuting kelihatan sebagai amal soleh, karena Al-Fatihahnya di awal, tampak sebagai perbuatan yang baik, apalagi kemudian mendatangkan wisatawan. Nah, uang masuk devisa negara, nah itu menjadi seolah-olah amal soleh, padahal kesyirikan yang sangat besar, perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melarung kepala kerbau ke pantai selatan, sesaji macam-macam, ngadu kerbau atau ngadu domba beneran, domba diadu, dan perbuatan syirik yang lain diawali dengan membaca Al-Fatihah, apalagi yang membaca berpakaian seperti ustadz dan kiai. Ada lagi misalnya konser dibuka dengan ucapan salam yang fasih, Assalamualaikum. Konser kita belum membahas hukum musiknya, ini masih debatable ya, bagi banyak kaum muslimin termasuk ustadz dan ulamanya banyak yang tidak setuju kalau disebut haram ya, walaupun banyak dalilnya, ada hadisnya. Nah, kita belum membahas itu, kita membahas acaranya yang tidak bisa dibantah bahwa banyak momen acaranya itu adalah kemaksiatan. Misalnya campur baur laki-laki perempuan di antara para penontonnya. Bahkan ada yang perempuannya diperunci, ya, diangkat begini. Ada di syuting di televisi kan. Karena saking senangnya pengen megang tangan itu idolanya. Kemudian yang tampil baik laki-laki atau perempuan, kadang di situ salaman biasa banget, sedikit juga biasa. Kemudian di antara tarian, koreografinya atau apanya begitu, itu banyak gerakan-gerakan yang kelihatan erotis. Itu dalam pandangan syariat maksiat. Berpakaian mini, ketat, tuipis. Saking tipisnya kan, warnanya sama dengan kulitnya. Itu kan maksiat semua. Kalau standarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan hukum kebebasan berekspresi. Kalau kebebasan berekspresi asal tidak mengganggu orang, tidak masalah. Termasuk orang berzina itu asal suka-suka tidak masalah, kan hukum kebebasan berekspresi. Maka kalau ada orang berzina di taman, tamannya rusak, itu ditangkap bukan karena zinanya, tapi karena tamannya rusak. Nah, begitu dibuka dengan salam, seolah-olah acara itu menjadi acara kebaikan, apalagi dicampur dengan mengumpulkan konser amal. Nah, konser amal kan nanti hasilnya dari penjualan tiketnya itu dikirim untuk korban bencana di Aceh. Ini menjadi kabur pandangan manusia. Oh, acara bagus, konser amal, selamat peringatan, tapi tidak dapat apa-apa. Itu konser amal sambil merusak apa? Merusak pemuda.
rusak kaum muslimin. Di mana sisi rusaknya? Orang-orang yang punya iman dan punya ilmu yang bisa melihat kerusakan itu. Yang tidak berilmu ya tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Ini langkah iblis yang sudah menunjukkan hasilnya. Bisa. Kemudian ada lagi misalnya dukun paranormal. Para itu kan artinya setengah. Normal. Seperti para bulan, kan? Bulan, para setengah. Kalau para bulan setengah bulan. Kalau paranormal itu berarti setengah normal. Diberi pakaian kiai, berpakaian seperti ustaz, pakai jubah, pakai sorban putih, pakai ikat kepala kayak Kanjeng Sunan Kalijogo, singgotan sekalian, pegang tasbih bedi-bedi, baca Al-Quran juga, baca Al-Fatihah, padahal aslinya dukun. Ritual yang ia tunjukkan, acara yang ia tampilkan, itu acara kesyirikan. Tapi begitu dipoles dengan pakaian seperti itu, banyak mata manusia yang tertipu. Dia tidak bisa membedakan karena tidak punya furqan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Ilmunya terbatas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menyebarkan cara pandang yang keliru. Yang penting diambil sisi manfaatnya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kemudian dia menggunakan simbol dari Cina itu, simbolnya Bruce Lee, ya, jet tunduk. Itu ada lingkaran, kemudian dibelah begini, yang satu putih, yang satu hitam. Di belahan yang putih ada di tengahnya titik hitam. Di belahan yang hitam ada di tengahnya titik putih. Nah, mereka jelaskan filosofinya. Orang yang baik, orang yang kelihatan putih sekalipun sebenarnya terdapat kekurangan titik hitam di dalamnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang kita pandang sebagai orang yang bejat, penjahat, ahli maksiat, dia tetap punya sisi kebaikan walaupun sedikit. Maka ambil manfaatnya, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi acara apapun itu tetap ada manfaatnya. Barang apapun tetap ada manfaatnya. Minuman keras misalnya, itu jangan dilihat sisi buruknya, lihat manfaatnya, menghangatkan badan, ya. Bagi orang-orang yang bepergian musafir jadi pelaut itu diperlukan. Yang tinggal di gunung kedinginan, minuman keras dalam porsi yang cukup, tidak berlebihan, itu diperlukan. Berarti kan manfaat. Judi jangan hanya dilihat dampak buruknya, lihat juga manfaatnya. Kalau ada tukang beca misalnya, ya, hari itu punya 10.000, yang 5.000 untuk ongkos operasional, yang 5.000 belikan kogel, pas nembus 4 nomor dapatnya 50 juta. Bapak tidak manfaat. Nanti dia bisa ngasih saudaranya, bisa nyumbang musola, bisa ngasih infak lasis. Bapak itu tidak manfaat. Saudaranya jangan terlalu memandang perkara dan persoalan itu hitam putih begitu. Kelihatan bagus sekali argumennya. Termasuk maaf ya, film porno itu ada manfaatnya. Nah, bagi pasangan-pasangan yang sudah berumur senior, sudah misalnya ya, itu manfaat ya dilihat, kata mereka, kata setan. Kemudian yang kedua, mereka punya dalil. Ini banyak yang pakai. Segala sesuatu itu yang penting niatnya. Kemudian dia baca hadis, innamal a'malu binniyat. Seluruh perbuatan apa saja itu bergantung kepada niatnya. Kalau niat kita baik, Tuhan itu Maha tahu. Jadi saya niat saya itu
menghibur orang. Lu kok diprotes? Niat saya kan baik menghibur orang, mereka jadi senang. Perkara saya berpakaian yang agak terbatas seperti ini kan menghibur. Dan nyatanya juga banyak yang senang. Menjadikan orang lain gembira itu berpahala. Yang penting niat. Perbuatan apa saja, yang penting niatnya. Ini berbahaya. Padahal bagi orang-orang yang berilmu mengetahui bahwa benar amal soleh itu bisa berubah statusnya menjadi rusak kalau niatnya salah. Misalnya kita sholat niatnya karena di belakang kita ada perempuan yang kita incar, jadi sholatnya dibikin khusyuk dan 2 rakaat 10 menit baru selesai. Itu sholatnya rusak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik, amal soleh, nilainya menjadi rusak kalau niatnya salah. Tapi kaidah ini tidak bisa dibalik. Perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan tidak akan berubah menjadi amal soleh walaupun niatnya baik. Sebab kalau tidak begini, nanti akan ada pelacur yang menggunakan argumen ini. Dan sudah ada. Saya terpaksa menjadi wanita kurang susila. Karena saya terpaksa. Bagi siapa yang akan menghidupi anak-anak saya? Mereka kelaparan, mereka tidak bisa sekolah. Mengharapkan bantuan pemerintah sudah tidak datang-datang. Maka saya tidak bisa menjual yang lain, saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya, ya diri saya ini. Maka diri saya yang saya jual, dan nyatanya banyak yang beli. Niatan saya untuk menghidupi anak-anak saya. Siapa yang akan membantu? Nyatanya juga nggak ada. Menjadi benar. Orang-orang yang korupsi, tidak saya sebut namanya, sudah tersebut semua di media. Itu tidak ada yang niatnya itu Bismillah saya mau korupsi, itu tidak ada. Seluruhnya niatnya baik. Besok menjelang tahun 2014 kan saya harus mengumpulkan dana untuk biaya operasional, biaya kampanye dan itu untuk saya pribadi, untuk konstituen saya. Sebelum itu dia sudah memikirkan, saya ngambil ini, saya tidak maksa, saya mendapat proyek, kemudian saya berikan kepada rekanan saya dan saya dikasih 10%. Saya tidak minta dan saya sudah berupaya menolak. Saya tidak minta loh ini ya, saya tidak minta. Tapi tetap dikasih. Menyenangkan orang lain itu kalau diberi diterima. 10% dari 2 triliun. Dan ini tidak saya makan sendiri, saya mikirkan keluarga saya, anak istri saya, mereka butuh apa. Datang lagi keponakan saya, pakde, saya datang semua, itu saya kasih semua. Tetangga saya, sebagiannya saya bikin musola di kampung saya, bukan amal soleh. Dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menempelkan label atau merek yang menarik. Misalnya ini sudah dicontohkan oleh pendahulunya, oleh Iblis laknatullah